Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Mungilku. Seperti biasa, aktivitas pagi-pagi di Rumah Mungilku. Jadi setiap pagi saya membuka jendela dan pintu karena untuk bersih-bersih rumah, menyapu lantai atau mengepel lantai. Nah, buat teman-teman nih, ada nggak sih ya setiap bikin video itu selalu pas endingnya buka pintu atau buka jendela itu selalu kayak terlihat backlight, atau mungkin teman-teman ada solusi agar mengambil tag video pada saat buka pintu, buka jendela, jadi tuh cahayanya tidak terlalu mencolok gitu ya. Ini sudah saya edit berbagai cara dan berbagai mungkin dari pas lagi pengambilan videonya juga kameranya sudah saya atur, tapi tetap saja cahayanya itu bener-bener kayak terang banget gitu. Ataukah teman-teman sama pada saat pembuatan videonya seperti saya ini, cahayanya kayak cahaya ilahi gitu, terang banget gitu. Padahal dari awal untuk nge-tag videonya aja kameranya itu kontrasnya saya kurangin gitu, tapi tetap aja gitu loh, pas hasil videonya tetap cahayanya itu kayak cahaya ilahi, terang banget. Sudah berbagai cara saya otak-atik ya agar tidak terlalu backlight, dan posisi penempatan kamera juga tidak terlalu menghadap banget ke kamera ya. Mungkin agak sedikit udah saya serong ya, tapi memang tidak bisa, mungkin karena ya kameranya kali ya kurang canggih atau belum canggih. Tapi tidak apa-apa ya teman-teman ya, namanya juga awal-awal ngonten ya. Kalau orang awal-awal ngonten itu tidak harus kamera keren, tidak harus punya ini itu atau perlengkapan yang lainnya. Dan saya juga ya teman-teman, awal-awal ngonten itu untuk tripodnya aja masih menggunakan gelas ya, disenderin gitu ya, disenderin agar si handphonenya itu atau HP-nya itu tidak jatuh. Itu awal-awal ya. Jadi saya awal-awal itu nekat gimana sih caranya saya terjun ngonten itu tidak menggunakan tripod dulu teman-teman, karena memang awal-awal ngonten itu alat seadanya gitu. Dari HP juga belum keren gitu kan, masih biasa, masih ya HP Android gitu kan. Karena saya niat, jadi saya niat juga, terus juga saya dikit demi sedikit saya ngonten bukan cuman di YouTube aja ya. Awal-awal itu saya ikut affiliate juga ya, sampai sekarang masih aktif affiliate. Nah, dari affiliate itu saya kumpulin dikit demi sedikit untuk membeli alat tripod ya. Alat tripod itu yang masih stand holder ya. Stand holder itu yang harganya murah meriah teman-temannya, tidak terlalu mahal ya, seharga cilok ya, 7 ribuan ya stand holder. Yang penting HP saya itu bisa menopang gitu ya, bisa menopang, jadi bisa enak aja gitu untuk pengambilan gambar video. Nah, lambat laun saya dikit demi sedikit jadi ada pengupgradean gitu ya. Masalah segi tripodnya, sama tripodnya itu saya awal-awal itu tidak mahal-mahal teman-teman ya, murah-murah saja gitu. Yang penting yaitu tadi saya bilang bisa menopang HP saya. Jadi semuanya itu ada prosesnya teman-teman ya, ada prosesnya ya. Prosesnya itu ya dari segi waktunya juga, dari segi kemalasan kita itu yang harus kita lawan. Kan kalau orang konten itu kan nggak boleh ibaratnya anget-angetan atau angot-angotan ya kan, bener-bener harus konsisten bikin video, konsisten upload, konsisten stamina-nya juga ya kan. Jadi bukan cuman hanya ikut-ikutan orang konten, ih enak ya orang konten itu dapat gaji. Jangan berpikir ke situ dulu teman-teman ya, jangan berpikir terlalu jauh, jalanin aja dulu prosesnya, jalanin, karena dibalik semua itu nggak segampang yang kita lihat, nggak segampang yang kita pikirkan, karena semuanya itu butuh proses. Masak nasi aja prosesnya panjang kan ya, prosesnya itu kan dicuci dulu ya kan, habis dicuci baru dimasak baru menjadi nasi, benar nggak? Nah, jadi semua itu harus melalui proses, nggak semudah membalikan telapak tangan. Sebenarnya perjalanan konten saya ini dari tahun 2020 ya teman-teman. Dari tahun 2020 dulu saya awal-awal itu sama ya di YouTube juga, cuma kalau dulu tuh saya niche-nya atau temanya itu tentang edukasi ya. Nah, sekian lama saya sempat vakum juga ya kan di YouTube ya, YouTube yang edukasi juga itu nggak saya lanjutin, saya pindah lagi ke platform biru ya teman-teman. Di biru juga saya coba-coba kayak ngonten keseharian ya kan, pokoknya keseharian di rumah, sempat dimonetisasi juga ya, sudah menghasilkan dolar juga. Nah, tiba-tiba di biru itu lagi ada musibah lah ya, musibah, terhacker lah akun saya. Akhirnya saya membangun lagi dari nol teman-teman ya, membangun lagi di platform biru
dari nol. Nah, waktu itu saya tidak putus asa teman-temannya, saya tidak putus asa, tetap saya bikin lagi dari nol, dan saya juga terjun di affiliate juga sama ya teman-temannya di 2020 juga. Jadi si biru sama si hitam itu dulu berbarengan ya terhackernya ya, gara-gara yaitu tadi ya pengalaman nih buat teman-teman, jangan sembarangan pencet-pencet link ya. Sayang kalau misalnya kalian pencet-pencet link ya kayak saya ini ya, akun sudah bagus, sudah menghasilkan dolar, dan pada akhirnya berpindah dalam hitungan detik, hitungan sekejap. Nah dari situlah saya jadikan pelajaran teman-teman. Nah jadi alhamdulillah saya ngebangun lagi dari nol di si item ya, di si item meskipun hasilnya masih sedikit tapi alhamdulillah ada hasilnya ya teman-teman ya, biarpun belum banyak. Yang penting yaitu tadi kita berusaha kerja keras dan konsisten upload video, karena kalau kita berusaha kerja keras tidak mungkin tidak ada hasil, itu pasti ada hasil teman-teman ya. Memang yang tadi saya bilang itu perjalanannya cukup panjang dan tidak semudah itu. Seperti konten-konten kreator lainnya juga sama, melalui proses yang benar-benar panjang. Mungkin ada yang singkat, ada yang lama, ada yang hitungan bulan, ada yang hitungan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 4 tahun, bahkan 10 tahun. Nah kalau yang sampai ke 10 tahun itu prosesnya terlalu panjang banget, berarti dia tidak benar-benar tidak benar-benar terfokuskan ya. Sama halnya waktu saya dulu ya, kefokusan kurang ya. Kalau difokusin itu kita bisa cepet teman-teman ya. Intinya difokusin dan diseriusin ya. Kalau kita cuma main-mainan aja ya udah kayak gitu aja, capek doang gitu kan. Kita kan mencari sesuatu itu harus ada hasilnya, gak mungkin dong gak ada hasilnya ya kan, harus ada hasilnya. Itu tadi saya bilang harus benar-benar serius dan serius. Jadi ya jangan main-main itu teman-teman ya. Apalagi kita nonton itu kan menghabiskan waktu, kuota internet juga ya kan. Nah makanya harus bisa mensiasatin waktu teman-teman. Benar-benar harus kita cintai pekerjaan ya. Kalau kita nggak cinta dengan pekerjaan, mau gimana mau berhasil dan gimana ada hasilnya. Jadi seperti itulah teman-teman cerita berawal saya terjun di dunia konten kreator, dari mulai si merah, si biru, dan si hitam. Jadi perjalanannya itu bener-bener lika-liku bolak-balik ya, maju mundur, bener-bener ceritanya itu gimana ya, prosesnya itu bener panjang kali lebar lah pokoknya ya, sampai di detik saat ini. Itu pun juga sudah bergonta-ganti niche, bergonta-ganti akun ya, bergonta-ganti lah pokoknya ya, sampai menentukan di titik sekarang ini ya. Kemarin aja ini juga konten awalnya vlog-vlog pedesaan ya, tapi saya berubah pikiran karena memang saya udah nggak lagi vlog-vlog di pedesaan karena keseringannya di rumah. Ya udahlah, saya akhirnya ganti tema atau ganti isi videonya itu tentang vlog di rumah gitu, atau bisa jadi vlog-vlog di luaran juga kalau mau ke pasar, warung, membeli kebutuhan sehari-hari. Itu kan termasuk satu tema juga ya, yang penting judulnya vlog ya. Cuman kalau yang sebelumnya tuh vlognya kan tentang keindahan alam atau pedesaan gitu kan teman-teman, karena saya nggak ada yang nganterin buat konten di pedesaan itu kan. Kalau di pedesaan itu kan harus belusukan teman-teman, belusukan ke sawah-sawah, ke kebun-kebun orang ya kan, capek juga gitu kan. Lebih baik saya mengambil keputusan untuk mengganti nama aja sama isi konten videonya. Jadi ya tentang keseharian di rumah aja lah ya. Begitulah teman-teman cerita dari awal sampai di detik ini seperti itu. Oke, lanjut pada intinya dalam isi video ini. Jadi saya hari ini mencuci piring karena cucian piring saya ini sudah numpuk banyak banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya sehabis makan itu biasanya saya tumpuk di wastafel ini. Jadi biar ada bahan konten aja gitu ya. Kalau langsung dicuci kan nanti saya nggak ada bahan konten ya, nggak. Namanya juga konten keseharian, sehari-hari di rumah, kegiatan ibu rumah tangga ya, atau ibu-ibu rumah tangga muda ya.
ya, begitulah pokoknya lah. Nah ini tuh apa ya, kalau dibilang itu banyak banget sih ya kalau setiap pagi tuh yang harus dikerjain. Jadi banyaknya itu aja gitu loh, cuci piring, masak, beres-beres rumah ya, nggak jauh-jauh dari itu, muter itu aja gitu. Terkadang kepengen ya saya tuh bikin konten di halaman depan tuh kayak siram-siram pohonan gitu ya kan. Tapi terkadang ada sih teman-teman kayak saya gitu rasa nggak pede gitu, rasa nggak pede sendirian gitu, kayak takut ada yang ngeliatin gitu ya. Dibilang introvert ya bukan ya kan. Kalau introvert gak mungkin dong saya munculin muka di media sosial ya kan. Kalau orang introvert itu kan paling kontennya cuma ngeliatin yang kayak angle-angle dalam video aja gitu ya, kayak angle cuci piring, angle masak. Jadi yang dilihatin itu cuma tangannya aja gitu loh. Tapi kan saya ini selalu memunculkan wajah gitu kan. Terkadang masih nggak pede juga gitu loh kalau buat ngonten di luaran gitu. Kepengen ada tema siram tanaman, keluar dari sudut pojok sampai ke tengah, sampai ke sudut pojok lagi gitu kan. Jadi berpindah-pindah angle gitu. Jadi mulai besok saya coba ya teman-teman untuk pengambilan gambar di luar ya. Jadi biar teman-teman itu nggak bosen. Jadi biar kontennya itu tetap hidup teman-teman ya. Jadi nggak cuci piring, nyapu, ngepel, beres-beres rumah, terus balik lagi ngepel lagi, cuci piring lagi, bersih-bersih rumah. Itu aja ya. Pasti kalian juga bosen ya. Pasti kalian juga pengen lah melihat sesuatu yang berbeda gitu. Jangan bentar-bentar ini lagi ya. Jadi saya usahakan besok ya pede lah ya. Jangan gimana ya. Terkadang ada rasa nggak pedenya juga sih, tapi besok kita coba pede ya, pede untuk pengambilan gambar di luar halaman depan rumah. Beginilah keseharian di rumah mungilku. Nah ini teman-teman, ini untuk kompor ini selalu tetap bersih ya, tidak ada kotoran yang menempel ataupun tidak ada panci-panci yang di atas kompor ya teman-teman. Ini hasil sudah selesai beres-beres rumah ya, mulai dari ruang tengah sampai belakang ya, sampai mencuci piring. Inilah suasananya ya teman-teman, sampai membersihkan kompor juga. Jangan lupa buat teman-teman klik tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih.